Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak, bagaimana kabarnya? Selamat pagi, alhamdulillah sehat walafiat. Mohon maaf saya mengganggu waktu Bapak sebentar. Ya, saya boleh. ingin mengadakan wawancara tentang pengambilan keputusan yang selama ini Bapak jalankan. Pada kepemimpinan di sekolah kadang-kadang ada nilai-nilai kebajikan yang saling berbenturan, kemudian antara dilema etika yang nilainya sama-sama benar, tetapi dalam hal ini harus diambil suatu keputusan yang tepat. Nah, melalui wawancara ini saya ingin belajar tentang bagaimana pengambilan keputusan yang tepat dan mendatangkan hal yang positif bagi penindasannya. Langsung saja ya Pak. Pertanyaan nomor 1, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih Bu Widi selaku calon guru penggerak angkatan 8. Terkait apa yang panjenengan tanyakan tadi, kami dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral, sejauh ini kami memang tidak melakukan identifikasi secara khusus, namun kami pelajari dan menyimpulkan terhadap kasus yang terjadi. Kesimpulan tersebut akan digunakan sebagai bahan tindak lanjut pengambilan keputusan baik itu dilema etika maupun bujukan moral. Untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, dalam pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai kebajikan, jika diperlukan pengambilan keputusan, maka terlebih dahulu kami akan melakukan koordinasi atau musyawarah pada pihak-pihak terkait seperti guru, orang tua, atau pihak yang diperlukan. Langkah ini dilakukan tidak hanya untuk masalah yang serupa, akan tapi dilakukan untuk beberapa masalah lain yang memang mendesak untuk segera diambil suatu keputusan. Kemudian pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Oke. Untuk pertanyaan ketiga, dalam kami mengambil keputusan terkait dengan dilema etika maupun bujukan moral, kami selaku Kepala SD Negeri 21 selama ini tidak memiliki prosedur yang baku, akan tetapi kami akan selalu mengusahakan pada jalan musyawarah mufakat. Apabila diperlukan, kami akan mengambil atau melibatkan komite sekolah, orang tua, murid, atau bercurah pendapat kepada orang yang dipandang lebih kompeten. Namun demikian selalu mengedepankan skala prioritas. Terima kasih. Kemudian untuk pertanyaan yang keempat, Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, jadi dalam kasus dilema etika maupun bujukan moral ada beberapa hal yang selama ini efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika. Sebagai contoh, misalnya musyawarah dengan beberapa orang tua atau beberapa pihak yang terlibat dalam situasi tersebut. Dalam musyawarah kita kumpulkan fakta-fakta yang relevan berkaitan dengan masalah. Setelah itu dilakukan pertimbangan yang matang, baru kemudian akan mengambil keputusan. Tentunya pada saat yang sama diperlukan cara berpikir yang jernih agar keputusan yang diambil tepat. Nah, cara ini mungkin juga efektif untuk mengambil keputusan selain masalah terkait masalah dilema etika maupun bujukan moral. Pertanyaan yang kelima,
hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Sejauh ini tantangan yang dihadapi dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika adalah ketika berhadapan dengan guru yang senior yang belum tentu paham dengan kita. Sebagai orang baru, kami kan diangkat baru 2 tahun ini ya Bu. Ya, masih baru lah. Kami mengalami rasa canggung. Kami sadar bahwa rasa canggung tersebut lama-lama akan hilang. Di awal karir sebagai kepala sekolah, mengatasi masalah canggung tersebut bukan merupakan suatu hal yang mudah, sehingga membutuhkan waktu, tenaga dan pikiran untuk berlatih mengalahkan rasa tersebut. Terima kasih Pak. Untuk pertanyaan ke-6, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Oke, selama ini kami dalam menyelesaikan masalah kasus-kasus yang terjadi, memang kami tidak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus, baik itu dilematika maupun kebijakan moral, namun lebih pada menyesuaikan masalah yang ada. Apabila masalah tersebut menuntut untuk segera diselesaikan, maka kami akan langsung menyelesaikan di tempat. Namun tidak jarang juga kami menjumpai masalah yang proses penyelesaiannya membutuhkan musyawarah atau bahkan harus berguru kepada orang yang lebih kompeten. Tergantung permasalahannya ya Pak. Kalau misalkan permasalahannya itu bisa berbuntut panjang, berarti bisa diadakan sebuah jadwal. Ya, namun apabila permasalahannya kira-kira dapat diselesaikan pada saat itu juga, diselesaikan di tempat ya, situasional. Kemudian pertanyaan yang ke-7, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, untuk faktor-faktor yang mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan khususnya kasus-kasus dilema etika atau kebijakan moral adalah teman ataupun orang yang lebih kompeten atau berpengalaman terhadap topik masalah tersebut. Apabila menghadapi sebuah masalah namun kami tidak memiliki pandangan mengenai sosok yang mempermudah tersebut, kami akan memilih jalan musyawarah. Kami memiliki keyakinan bahwa semakin sering bertemu dengan masalah, maka pengalamannya akan semakin kaya dan tentunya keterampilan mengambil keputusan juga akan meningkat. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ada beberapa pengalaman dalam kami mengambil suatu keputusan berkait dengan dilema etika atau rujukan moral. Salah satu pembelajaran tersebut adalah bahwa setiap pengambilan keputusan yang penting atau keputusan penting untuk dilakukan musyawarah, baik dalam lingkup yang kecil maupun pada lingkup yang lebih luas. Sudah cukup Pak, atau ada perlu yang Bapak sampaikan lagi untuk wawancara kita kali ini? Saya kira cukup Bu, karena memang sudah kami apa yang telah kami berikan itu ya menggambarkan ketika kami bekerja menghadapi masalah atau kasus-kasus yang panjenengan tanyakan Pak. Baik Bapak, punten saya cukupkan untuk wawancara kita kali ini. Terima kasih atas sama-sama pengalamannya, atas ilmu yang Bapak berikan. Semoga untuk saya ke depannya dapat memperkaya saya dalam pengambilan keputusan di dalam saya bekerja.
Mohon Bapak, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah untuk hari ini baik sehat. Mohon maaf saya mengganggu waktunya ini Bapak. Ya, ini Hari ini saya akan mengadakan wawancara pengambilan keputusan di mana Bapak selaku kepala sekolah pasti selama ini menemui sebuah kasus-kasus yang berbenturan nilai-nilai kebajikannya di mana benar melawan benar, yaitu dilema etika maupun rujukan moral. Perkenankan saya untuk menggali ilmu tentang pengambilan keputusan dari Bapak pada pagi hari ini. Langsung saja nih Pak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Terima kasih waktu yang disampaikan untuk saya. Untuk menentukan kasus apakah itu dilema etika atau rujukan moral itu sebenarnya mudah susah karena memang kenyataannya ketika kita menghadapi permasalahan di sekolah itu untuk menentukan apakah itu dilema etika atau rujukan moral, kita harus melihat betul inti dari permasalahan tersebut. Kira-kira kasusnya apa? Setelah kita melihat kasus tersebut, baru kita bisa menentukan apakah itu dilema etika ataupun itu rujukan moral. Jadi tidak bisa ketika ada kasus langsung kita tentukan ini pasti ini, tidak bisa. Harus menurut saya kita harus secara pelan-pelan lihat inti permasalahan yang sebenarnya, gitu Bu. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk memutuskan atau menyelesaikan permasalahan yang kedua-duanya benar ataupun kita sering namanya dilema etika, itu kita harus tahu betul permasalahan itu sebenarnya berkaitan dengan apa atau siapa dengan siapa. Kalau kita sudah mengetahui permasalahan itu berbenturan dengan siapa, baru kita akan menggali dari dua sumber. Misalkan antara guru satu dengan guru dua atau guru satu dengan guru semuanya. Sehingga cara penyelesaian di sini beda. Kalau guru A dengan guru B, mungkin kita cari masukan dulu, lihat dulu kira-kira dari guru A kayak apa, guru B kayak apa. Tapi kalau guru A dengan semua guru, berarti satu lawan semuanya. Cara penyelesaiannya juga berbeda, sehingga kita ketahui cari dengan detail kira-kira permasalahannya itu berkaitan dengan apa. Karena ini kadang-kadang kan mudah, tapi imbasnya akhir dari penyelesaian kita itu ada permasalahan tidak nanti. Tapi kalau misalkan setelah kita putuskan penyelesaiannya, tapi di akhirnya ada permasalahan lagi, berarti apa yang kita putuskan itu belum tepat. Untuk itu, hal yang pernah saya alami adalah kita cari betul pokok permasalahannya, sehingga untuk menyelesaikan kasus tersebut di akhir penyelesaian itu tidak menimbulkan masalah baru. Gitu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan? Untuk penyelesaian ini, saya ada beberapa prosedur. Yang pertama, seperti tadi, kita cari dulu, kita tentukan dulu kasusnya, jenis kasusnya. Kasusnya itu kasus apa? Setelah menentukan kasusnya jelas, kemudian kita lihat juga kira-kira di akhir nanti apa yang mungkin timbul dari permasalahan ini. Sehingga yang pertama kita tentukan dulu kasusnya, kemudian yang kedua kita cari permasalahannya, kemudian yang ketiga setelah tahu betul permasalahannya kita cari beberapa option penyelesaian. Kira-kira penyelesaian 1, 2, 3. Jadi untuk menyelesaikan ini kita tidak langsung satu option, tapi kita buat pilihan. Dari pilihan-pilihan penyelesaian 1, 2, 3 nanti, itu baru nanti setelah kita betul-betul
tahu betul permasalahannya, tahu siapa yang bermasalah, baru kita putuskan sebagai hasil dari option pilihan tadi. Gitu, Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Menurut saya yang paling efektif adalah dengan keterbukaan. Berarti komunikasi, kita harus komunikasi terbuka, karena ini adalah benar dan benar. Sehingga benar dan benar itu memang agak susah. Untuk menyelesaikan ini adalah keterbukaan. Berarti komunikasi kita, komunikasi secara terbuka, baik yang bermasalah A, B, ataupun A dengan semua dulu. Dengan keterbukaan ini nanti kita akan menemukan solusi yang paling tepat. Berarti intinya adalah keterbukaan. Karena masing-masing yang bermasalah itu menganggap suatu nilai kebenaran berbeda-beda. Iya, sebenarnya benar. Sementara benar A belum tentu B menganggapnya benar ya, Bu. Misalnya musyawarah. Iya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya yang jelas, karena ini misalkan guru dengan guru semuanya beranggapan benar, sehingga paling tidak tantangan kita adalah ketika kita sudah menentukan solusinya, jangan sampai solusi itu mengakibatkan permasalahan baru. Karena sebuah lembaga pendidikan bisa maju itu karena bergerak secara bersama-sama, tidak mungkin bergerak satu. Supaya semuanya bergerak, otomatis ketika ada benturan permasalahan ini harus kita selesaikan secara betul-betul terbuka dan diterima dari hati dewan guru semuanya. Intinya bagaimana kita mengambil keputusan yang tepat gitu, sehingga tidak menimbulkan permasalahan baru. Apa saja, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal khusus untuk menyelesaikannya, kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jelaskan? Untuk menyelesaikan permasalahan ini, biasanya saya memang tidak mempunyai waktu harus sekian hari, sekian ini selesai, enggak. Karena kita juga melihat besar kecilnya permasalahan. Kalau memang permasalahan itu tidak begitu besar, ya mungkin bisa saat itu kita selesaikan. Tapi ketika permasalahan itu sangat besar dan sangat urgen, yang mengakibatkan benturan kepentingan antar guru ataupun guru dengan lembaga, sehingga kita harus betul-betul teliti dan hati-hati. Sehingga di sini memang saya tidak menggunakan harus sekian hari, tetapi memang ada deadline-nya. Jangan sampai permasalahannya kan berlarut-larut, tapi tidak harus saat itu, tapi kita punya deadline waktu yang harusnya nanti kita selesaikan. Karena kalau tidak secepatnya diselesaikan, masalah permasalahan itu bisa menjadi lebih besar, gitu ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Memang untuk menyelesaikan ini adalah faktor keterbukaan, kemudian kerjasama antar guru itu sangat-sangat penting sekali. Karena jika tidak ada keterbukaan, penyelesaian yang kita ambil itu adalah penyelesaian cuma semu seakan-akan sudah selesai permasalahan, tapi masalah itu masih menggumpal. Tapi dengan adanya keterbukaan antar dewan guru, kemudian kekeluargaan. Berarti di sini saya titik beratnya ada keterbukaan dan mempererat kekeluargaan. Sehingga dalam satu lembaga itu seakan-akan kita satu keluarga, kepala sekolah hanya sebagai kepala keluarganya, sehingga penyelesaian itu betul-betul bisa mengambil keterbukaan dan kekeluargaan yang kita ambil. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Yang pernah kami alami, pembelajaran ini sangat-sangat penting sekali, karena dari pengalaman penyelesaian dapat kita gunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang lain, bahwa
agar tidak menimbulkan permasalahan dilema etika, kita memang harus bangun keterbukaan, tanggung jawab, dan kekeluargaan. Bahwa ibaratnya kita punya satu lidi, ketika cuma satu lidi itu tidak sekuat apabila lidi-lidi itu kita gabungkan menjadi satu. Sehingga kalau kita sudah ada keterbukaan, kekeluargaan, dan kerjasama yang bagus, saya yakin untuk permasalahan dilema etika ini akan berkurang. Karena semua orang, semua guru mempunyai angan-angan, mempunyai pikiran bagaimana supaya mereka itu bisa maju. Tapi kadang-kala angan-angan itu berbenturan dengan angan guru yang lain. Tapi kalau kita sudah ada keterbukaan bersama-sama, kekeluargaan, saya yakin bahwa untuk permasalahan dilema etika itu akan sangat kita bisa kurangi. Terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan wawancara saya cukupkan, tetapi barangkali ada yang ingin Bapak sampaikan lagi terkait dengan pengambilan keputusan dalam sebuah kepemimpinan di sekolah. Terima kasih Bu. Ini sebagai masukan untuk Bapak Ibu semuanya, bahwa untuk mengambil sebuah keputusan itu kita harus menggunakan dua hal. Yang pertama adalah logika, kemudian ditambah dengan hati. Sehingga ketika logika dan hati itu menjadi satu, saya yakin keputusan yang kita ambil itu akan bijaksana, tidak menyakiti salah satu dewan guru, ataupun tidak menganggap ada guru yang terbaik di mata kita. Berarti semua guru kita samakan satu kedudukannya, dan ketika menyelesaikan masalah mari kita gunakan logika dan hati. Sehingga logika dan hati ini menyatu, hasilnya insya Allah akan lebih bijaksana daripada kita cuma menggunakan hati atau menggunakan logika saja. Terima kasih. Sepertinya semakin terbuka dan semakin menambah pengetahuan saya dalam pengambilan keputusan. Ternyata untuk menjadi seorang pemimpin itu dalam mengambil keputusan tidak sesulit yang saya bayangkan, Pak. Ya, yang perlu kita ketahui mungkin kita mengenal karakter masing-masing Pak. Baik, terima kasih Bapak, saya cukupkan untuk wawancara kali ini. Terima kasih untuk ilmunya. Semoga kedepannya saya bisa lebih mempelajari lagi, lebih meningkatkan kompetensi saya dalam pengambilan keputusan yang berhubungan entah itu dilema etika maupun rujukan moral. Terima kasih atas waktunya Bapak, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik. Mohon maaf saya mengganggu waktu Bapak. Hari ini saya ingin mengadakan wawancara kepada Bapak tentang pengambilan keputusan di mana Bapak selaku pemimpin di sekolah sering menjumpai kasus-kasus dilema etika maupun rujukan moral. Sudah siap Bapak? Siap. Ya, maaf. Pertanyaan yang pertama adalah, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Oke. Dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, ini saya tidak melakukan identifikasi secara khusus, namun saya mempelajari dan menyimpulkan terhadap kasus yang terjadi. Kesimpulan tersebut akan digunakan sebagai bahan tindak lanjut pengambilan keputusan baik dilema etika maupun rujukan moral. Pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik. Selama ini pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, jika diperlukan pengambilan keputusan, maka terlebih dahulu kami akan melakukan koordinasi atau musyawarah kepada pihak-pihak terkait, seperti guru, orang tua, atau pihak lain yang diperlukan. Langkah ini dilakukan tidak hanya untuk masalah yang serupa,
akan tetapi dilakukan untuk beberapa masalah lain yang memang mendesak untuk segera diambil keputusan. Yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Dalam mengambil keputusan berkaitan dengan dilema etika maupun bujukan moral, kami selaku Kepala SD Negeri Tuwul 3 ini tidak memiliki prosedur yang baku. Akan tetapi kami akan selalu mengusahakan pada jalan musyawarah mufakat. Apabila diperlukan, kami akan melibatkan komite sekolah, orang tua murid, atau bercurah pendapat kepada orang yang dipandang lebih kompeten. Namun demikian selalu mengedepankan skala prioritas. Pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ada beberapa hal yang selama ini efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika. Sebagai contoh, musyawarah dengan beberapa orang atau pihak yang terlibat dalam situasi tersebut. Dalam musyawarah, kita kumpulkan fakta-fakta yang relevan berkaitan dengan masalah. Setelah dilakukan pertimbangan yang matang, baru kemudian kita mengambil keputusan. Tentunya pada saat yang sama diperlukan cara berpikir yang jernih agar keputusan diambil tepat. Cara ini mungkin juga efektif untuk pengambilan keputusan selain masalah terkait dilema etika maupun bujukan moral. Yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke, sejauh ini tantangan yang dihadapi dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah ketika berhadapan dengan guru senior yang belum tentu sepaham. Sebagai orang baru, kami mengalami rasa canggung. Saya sadar bahwa rasa canggung tersebut lama-kelamaan akan hilang. Di awal karir sebagai kepala sekolah, mengatasi rasa canggung tersebut bukan merupakan suatu yang mudah, sehingga membutuhkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk berlatih mengalahkan rasa tersebut. Terima kasih Bapak jawabannya. Kemudian untuk pertanyaan yang ke-6, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Dalam menyelesaikan kasus dilema etika, saya tidak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus tersebut. Namun lebih kepada menyesuaikan masalah yang ada. Apabila masalah tersebut menuntut untuk segera diselesaikan, maka saya akan langsung menyelesaikan di tempat. Namun tidak jarang juga saya menjumpai masalah yang proses penyelesaiannya membutuhkan musyawarah atau bahkan harus berkonsultasi kepada orang yang lebih kompeten. Dan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang pastinya ada faktor-faktor yang mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan, khususnya kasus dilema etika, adalah teman-teman atau orang yang lebih kompeten, berpengalaman terhadap topik masalah tersebut. Apabila menghadapi sebuah masalah, namun saya tidak memiliki pandangan mengenai sosok yang mempermudah tersebut, saya akan memilih jalan musyawarah. Saya memilih keyakinan bahwa semakin sering bertemu dengan masalah, maka pengalaman akan semakin kaya dan tentunya keterampilan pengambilan keputusan juga akan semakin meningkat. Terakhir Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah untuk mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman yang dapat saya petik ketika dari pengalaman pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika, salah satunya yaitu pembelajaran tersebut adalah bahwa setiap pengambilan keputusan penting untuk dilakukan musyawarah, baik dalam lingkup yang kecil maupun yang lingkup lebih luas. Terima
kasih Bapak. Sedemikian pertanyaan wawancara yang saya ajukan pada hari ini. Namun sebelum saya tutup, adakah informasi tambahan atau yang ingin Bapak sampaikan terkait dengan pengambilan keputusan sebagai kepala sekolah? Monggo. Terima kasih. Saya sedikit menambahkan bahwa pengambilan keputusan dalam hal ini saya selaku kepala sekolah tidak mungkin diambil secara langsung oleh pribadi, namun tentunya mengedepankan musyawarah dan meminta pendapat kepada pihak terkait, baik komite, orang tua ataupun guru dalam tempat saya bertugas. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Demikian wawancara kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat meningkatkan kompetensi saya untuk mempelajari pengambilan keputusan yang berbenturan dengan dilema etika maupun rujukan moral. Sekian saya akhiri Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.